semuanya, kami dari Semak 1 Mina Bakti, kelas 11 MIPA, tahun ajaran 2020-2021. Perkenalin, nama saya Marcel, absen 13. Nama saya Edward, absen 5. Nama saya Kenneth, absen 11. Nama saya Matthew, absen 16. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang pemerintahan Gubernur Dendels yang ada di Nusantara. Yang pertama itu ada latar belakang datangnya Belanda yang dipimpin oleh Gubernur Dendels ke Nusantara. Latar belakangnya yang pertama itu adalah keberhasilan Prancis dalam menguasai Belanda. Terus yang kedua itu karena kaburnya Raja Belanda Willem V dan meminta perlindungan kepada Inggris. Terus adanya perubahan pemerintahan di negeri Belanda. Dan yang terakhir itu adanya pengiriman Herman Willem Dendels oleh Prancis pada masa 1808 sampai 1811 untuk menjalankan pemerintahan Hindia Belanda. Geografi. Biografi dari Herman William Dendels ini adalah lahir pada tanggal 21 Oktober 1762, meninggal pada tanggal 2 Mei 1818. Pekerjaannya sebagai politikus Belanda yang juga menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36 pada masa itu tuh dikuasai oleh Prancis. Memerintah di Indonesia selama 3 tahun pada tahun 1808 sampai 1811. Tugas utamanya mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Kebijakan Dendels di Indonesia terdapat 4. Yang pertama yaitu bidang pemerintah, yang kedua itu bidang militer, yang ketiga itu bidang peradilan, dan yang keempat itu bidang sosial ekonomi. Kebijakan Dendels di Indonesia di bidang pemerintah. 1. Membatasi pemerintahan raja di Indonesia. 2. Mengurangi hak feodal pejabat pemerintahan. 3. Dibagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. 4. Diubahnya Kesultanan Cirebon dan Banten menjadi wilayah pemerintahan kolonial Belanda. 5. Membentuk Sekretariat Negara yang bahasa Belandanya Algemeen Security. Kebijakan Dendels di bidang militer. Yang pertama yaitu membangun jalan raya pos atau The Great Postweg dari Anyer hingga ke Panarukan, dan jaraknya kurang lebih 1.100 km, yang berfungsi untuk mempermudah mobilitas pasukan di Jawa. Yang kedua yaitu membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan di ujung kulon. Yang ketiga yaitu membentuk pasukan dari orang-orang pribumi, misalnya Leguin Mangkunegaran. Yang keempat yaitu membangun benteng-benteng pertahanan, contohnya Benteng Lodewijk yang ada di Gresik. Ini adalah jalan raya Anyer sampai ke Panarukan. Yang ini adalah Leguin Mangkunegaran, dan yang ini adalah Benteng Lodewijk yang ada di Gresik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kebijakan Dendels di bidang peradilan. Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan masyarakat, Dendels melakukan berbagai kebijakan di bidang peradilan. Dendels berusaha
memberantas berbagai penyelewengan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Nah, dengan begitu Daendels membentuk 3 macam peradilan, yaitu untuk bangsa Eropa, untuk orang Timur Asing, untuk orang-orang pribumi. Masalah korupsi juga menjadi masalah utama yang memperhatikan Daendels. Setiap pelaku juga akan diadili tanpa pandang bulu. Untuk di bidang sosial ekonomi, yang pertama itu ada dilakukannya penjualan tanah partikulir kepada pihak swasta. Contohnya itu ada seperti di gambar sebelah. Dan ada dilakukannya pemungutan pajak untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, meningkatkan praktik menanam produksi, dan juga ada mengadakan penyerahan wajib hasil pertanian dan perkebunan. Akhir dari pemerintahan Daendels. Pemerintahan Daendels berakhir setelah banyaknya laporan mengenai sikap otoriter Daendels dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya, yang mengakibatkan Daendels dipanggil kembali ke Belanda pada tahun 1811 dan digantikan oleh Jan Willem Janssens. Ya, Sob. Itulah pemerintahan Daendels. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Dah.